Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari Kabupaten Kuningan. Saat ini saya sedang berada di SPBU Ciloa, Kabupaten Kuningan. Dan kalau kemarin kita sudah nyobain Sinar Jaya Shuttle dari stasiun Cirebon ke Kuningan, maka kali ini saya mau nyobain moda transportasi antar kota, antar provinsi yang ada di sini. Tapi bukan kereta ya teman-teman, karena jaringan kereta Pulau Jawa itu tidak ada yang menuju ke Kuningan langsung. Maka dari itu saya akan naik bis-bis asli sini. Dan target saya adalah bis Putra Luragung Gunung Siang Arjuna Mabes yang kemarin itu baru ganti unit ke armada bodi Skylander R25. Ini merupakan armada bus dengan bodi Skylander R25 pertama di Kuningan dan langsung jalan akap. Rencananya nanti saya akan kejar menuju ke pangkalannya. Start awalnya di Cirahayu, nanti berangkat jam 10 dengan tujuannya ke Mangga Besar, Jakarta. Nah, seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. We keep on moving along, we keep on rolling. Yeah, no, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby, come and show me how. Gotta do it right now, you know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things, they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium, pull up with a team and ain't worried about the other side. They know that they ain't beating them on everything I love. Word to the man above, keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Sekarang jam 8:50 saya sudah tiba di pangkalan bus Cirahayu. Di sini ternyata nggak hanya bis Gunung Siang yang ini. Nanti saya mau naik yang ini teman-teman. Dan ternyata di sini ada bis yang lain juga. Ini Atarwijaya, nickname Dewa, tujuannya ke Cibitung. Kurang tahu nih nanti berangkat jam berapa, mungkin agak siangan ya. Dan ini lagi diparkir dulu, bisa masuk ke cucian. Masih lama, kita ngopi dulu lah. Biar melek bikin kontennya ya. Ini kayaknya mau ke sana dulu, ke Luragung atau entah kemana tuh. Nanti mungkin balik lagi ke sini ya. Berangkatnya sih masih lama ya, sekitar jam 10. Ada bus lagi yang parkir di sini ternyata, bis Setia Negara, nickname-nya SP. Ini ke Pasar Minggu teman-teman. Bodinya pakai SR2 XHD. Dan ini uniknya, ada toiletnya teman-teman. Kayaknya ini bis Kuningan satu-satunya ya yang ada toilet. Tapi kalau ada bis lain boleh komen juga ya teman-teman ya. Soalnya jarang-jarang kan bis-bis Kuningan atau Cirebon itu ada toiletnya. Boleh nih kapan-kapan nanti kita cobain ya. Ngomongin soal bus-bus yang ada di Kuningan dan Cirebon, tentunya banyak banget hal unik dan beda dari bus pada umumnya. Yang pertama yang paling mencolok adalah stiker variasi bus dan nickname-nya, yang seringkali kita temui ramai banget variasinya. Ini gak cuma sekedar keren-kerenan aja, tapi juga menjadi identitas bus, penanda dan pembeda rute, bahkan branding untuk busnya itu sendiri. Banyak banget nickname bus di sini yang sudah populer dan semuanya punya rute khas dan jam keberangkatannya masing-masing. Salah satu contohnya seperti yang akan saya naiki ini, Putra Luragung dengan nickname Gunung Siang rute Kuningan Mangga Besar yang berangkat dari Cirahayu jam 10 pagi dan dari Mangga Besar jam 10 malam. Nickname lainnya yang juga populer diantaranya ada Bentas rute Kalideres, Montel rute Kemayoran, Balola, Merpati dan Grandmaster rute Merak, Brazil rute Kalideres, Gang Kancil, Tanjung Priuk dan Ciputat, Abadi rute Pejagalan, Kesepuhan rute Bambu Kuning dan masih banyak lagi. Jadi gak heran kalau orang-orang di sini lebih mengenal bus itu dari nickname-nya dibanding PO busnya. Dan gak heran juga kalau satu nickname terkadang sering juga pindah-pindah PO bus tanpa mengubah jam keberangkatannya. Kalau kalian ngikutin grup FB bus lain Kuningan, Cirebon, Jakarta, masing-masing nickname bahkan punya pamflet promosinya masing-masing loh, yang tampilannya menurut saya keren-keren dan infonya juga lengkap banget. Gokil. Yang kedua yakni dari rutenya. Jika bus pada umumnya memiliki rute dari terminal ke terminal atau dari pool ke pool, kalau ini kebanyakan dari pangkalan ke pangkalan. Di Kuningan maupun di Jakarta, tiap-tiap nickname bus punya pangkalannya masing-masing. Kalau di Kuningan biasanya ada di daerah pedesaan seperti Ciawi Gebang, Ojengkang, Luragung, Lengkong, Cirahayu, Purwasari, Cidahu, dan Cikesik. Sedangkan kalau di Jakartanya biasanya ada di daerah-daerah padat penduduk seperti Kemayoran, Galur, Mangga Besar, Gang Kancil, Jembatan 5, Roksi, Batu Ceper, Tanah Tinggi. Wah, kalau saya sebutin satu-satu pokoknya banyak banget teman-teman.
Ini dia teman-teman bis yang akan saya naiki, Putra Luragung Sakti dengan nickname Gunung Siang Arjuna Mabes, menggunakan bodi Skylander R25 garapan karoseri New Armada yang ada di Magelang. Kalau dilihat tampilan dari luar, keren banget loh teman-teman, asli. Ini bodi tipenya SHD, tingginya 3,9 meter ke atasnya, dan panjangnya mungkin antara 12,5 sampai 13 meter ya, kurang lebihnya kayak gitu. Saya kurang paham dunia perbisan, tapi kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya. Saya suka nih tampilan lampunya ini yang memanjang menggaris dan ada tarikan ke bawah di kanan dan kirinya. Kalau dilihat-lihat ini kayak taring ya, gagah bener teman-teman. Ini kayaknya sen nih, yang kanan kiri dia running tarik ke bawah kayak gitu. Dan juga tampilan belakangnya saya tadi nggak sempat ngintip, bagus juga loh teman-teman, asli. Bodinya tuh tegas garis-garisnya, terus lampunya itu kayak robot belakangnya, asli. Pixel-pixel gitu untuk lampu seri dan lampu remnya, mantep banget teman-teman. Dan ini basis bodinya atau basis sasisnya ini menggunakan Hino RK260 teman-teman. Yang katanya sih ini sasisnya X-nya dari Montel 02, tapi yang saya lihat di sininya baut rodanya ada 10 teman-teman. Bukannya Hino RK260 tuh dia ada 8 kan ya, kalau nggak salah. Ini ada 10, apakah ada pembaruan di kaki-kaki atau bagaimana nih? Kita masuk dulu yuk untuk naruh barang, sepertinya ini udah boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung ketemu sama kabin drivernya. Nah, udah kelihatan ya dari sini, dari bentuk setirnya dan juga speedometernya, ini RK260 teman-teman. Kalau RK280 dan RM280 dia palang setirnya lebih tebel, lebih gede, dan tampilan speedometernya kalau nggak salah yang versi 280 tuh dia semi digital, tampilannya negatif display. Kalau ini masih standar RK260 kayak gitu. Yuk kita naik ke dek atasnya, dan ini udah dinamain ya beberapa, dan ada kursi saya yang di sebelah sana. Oke, ini dia teman-teman kursi saya. Nah, ada di baris ketiga sebelah kiri, dan ini total kursinya ada 50 seat dengan konfigurasi 2 di kanan dan 2 di kiri, serta kelasnya ini patas eksekutif teman-teman. Patas eksekutif yang menurut saya sih ini kursinya udah lumayan enak ya, kayak gitu. Taruh barang dulu di sini dan kita lihat dulu kursinya ya. Oke, ini kursinya ternyata buatan dari Rimba Kencana teman-teman. Nah, itu dia ya, ada tulisannya Rimba Kencana. Dan menurut saya sih udah lumayan nyaman ya dengan ada kuping-kupingnya kayak gini, dan teksturnya juga empuk teman-teman. Ini ada handrest yang bisa diturunkan dan bisa dinaikkan kayak gini. Terus ada recliningnya juga nih, reclining seatnya ternyata manual kayak gini ya, tinggal tarik ke bawah terus bisa dimiringkan kayak gitu. Dan fasilitasnya ini ada cup holdernya di depan kursi kita, di belakang sandaran kursi depan. Terus ada rak bagasinya di atas nih, cuman nggak ada colokan listriknya ya. Untuk yang atas biasanya itu ada di samping-samping speakernya ini, tapi nggak ada ya. Dan colokan listriknya itu kalau nggak salah ada di sini teman-teman untuk ngecas. Nih dia, oh ada Type A dan juga Type C teman-teman, mantap, gokil. Terus lower AC-nya ini kayak gini macamnya. Terus ada lampu bacanya juga berfungsi ya, kayak gitu. Terus ada TV-nya, ada panel PIDS-nya juga, tapi off ya kayaknya ini PIDS-nya, kayak gitu. Depan juga harusnya sih ada TV-nya juga, kayak gitu. Dan kalau kalian duduknya di paling belakang ya, 6 kursi deret paling belakang, itu nggak dapat sandaran kayak gini teman-teman. Dapatnya sofa aja kayak gini. Nah, ini lebih cocoknya jadi kandang macan ya, atau kandang supir kalau istirahat kayak gitu. Sofa kayak gini memanjang. Gokil. Dan ya ingat ya teman-teman ya, dilarang charger, powerbank, laptop, kamera di dalam bus. Hanya bolehnya HP saja, kayak gitu. Jujur saya baru kali ini ya ngerasain naik bis dari Cirebon atau dari Kuningan, dan ternyata bis-bis Kuningan zaman sekarang tuh udah beda kayak dulu ya teman-teman. Bois dan bagus-bagus loh. Ini saya baru tahu kelasnya ada patas kayak gini dan konfigurasi 22, kursinya dari Rimba Kencana. Dan menurut saya untuk spek patas sejauh Kuningan Jakarta udah
enak teman-teman, udah enak banget ini. Kursinya tebel juga, terus ada sandarannya, jadi kita bisa rileks duduknya di dalam busnya. Dan saya lupa nih jarak kursinya untuk tinggi saya yang 175 cm. Ini menurut saya standar ya, ini mirip-mirip kayak spek pariwisata dan saya masih bisa selonjoran dengan enak. Walaupun memang ruangnya nggak leluasa, tapi seenggaknya saya tingginya 175 udah enak teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya. Oke, mantap lah. Ini sekarang jam 9.47, 12 menit lagi bisnya akan berangkat. Ciri khas bus-bus Kuningan Jakarta itu kalau kalian pesen kursi ada emblem namanya teman-teman di kursinya. Jadi biar penanda kalau ini tuh kursi milik orang lain yang mungkin nanti akan naik di tengah jalan kayak gitu. Dan saya kurang beruntung, ternyata seat depannya ini udah ada yang booking, jadi saya dapatnya kursi baris ketiga sebelah kiri kayak gitu. Tapi nanti kalau misalkan saya mau ke depan ya paling kita ikut aja ya kayak gitu, ngerekam kalau bisnya sudah masuk ke tol Trans Jawa. Oke, kita berangkat ya jam 10:10 dari cucian bis Cirahayu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Belok dulu ya ternyata. Saya kira langsung lurus ke arah Olecet sana. Kita belok dulu ke arah Lebak Wangi nih teman-teman. Wah gokil, kita belusukan nih. Belusukan kampung ternyata ke Lebak Wangi. Lagi berhenti dulu di daerah mana ini? Mekarwangi, kalau nggak salah ada penumpang yang naikin motor. Bagasinya dibuka tuh, bagasi sananya. Cuman nggak tahu ya bisa masuk atau nggak, soalnya ini basis sasisnya masih pakai RK260 yang dia belum space frame kayak gitu, masih ada batangan sasis di tengahnya. Mungkin dimiringin posisinya mungkin bisa kali ya. Oke, kita sampai di Simpang Olecet jam 10.30. Simpang ini tuh bisa dibilang
titik muara pertama teman-teman dari berbagai titik keberangkatan bus. Kalau ke kanan itu ke arah Ciawi Gebang, Kojengkang, Cidahu, Cikesik, di sana juga banyak titik keberangkatan bus. Kalau ke kirinya ke arah Maleber. Nah, yang dari Luragung, Cidahu, baik itu dari Ciawi Gebang, Kojengkang, Cidahu, Cikesik, kalau lewat Cilimus bisnya semua titik temunya di sini teman-teman. Kayak gitu. Nah, kita ngetem dulu ya di sini untuk naikin beberapa penumpang. Bisa dibilang kayak terminal bayangan ya OLED itu teman-teman. Nah, sebelah sini. Keren ya teman-teman, ini PIDS-nya baru dinyalain. Ada info start dari Cirahayu jam berapa, dari Mangga Besar jam berapa, lintasannya kemana aja untuk menuju ke Mangga Besarnya, dan ada tarifnya juga. 120.000 tadi yang saya lihat ya. Mantep sih, hitungannya udah cukup murah loh ini. Kelas patas 120. Mantep sih. Oke, kita tiba di Cirendang nih teman-teman. Banyak juga yang naik di sini, dan ini Taman Cirendang yang dulunya itu jadi terminal Kuningan di sini teman-teman. Dan sini juga jadi titik naik yang paling rame juga ya untuk elok ke Cirebon, terus bis-bis yang ke arah Jakarta dan Bandung juga. Kita berangkat lagi, ngetemnya nggak lama ya. Sekarang jam berapa nih? 11.02. Apa deh permainan? Ya Pak. Perja ini ya. Pak. Oke, ini dia bentuk tiketnya teman-teman. Rapih ya, termasuknya ada bisnya, terus ada jadwal-jadwalnya, dan harga tiketnya 120 flat ya, tidak ada tarif kawasan kayak gitu. Kalau di sini sih tulisannya free air mineral dan password wifi. Tapi nanti kita tanya ya apakah ada password wifi-nya atau enggak nih, beneran ada atau enggak. Dan kalau tahu di bawah kata, di mana lagi di bawah wow, kalau ada pencit 5.000 mah kalau kan boleh dipilih atraksi mau balik Bismillahirrahmanirrahim boleh 5.000 bisa aku membawa barang atau
Nah, ini fasilitas yang kita dapatkan lagi setelah kita bayar tiket tadi ya. Dapat air mineral juga teman-teman. Dan ini sepertinya dapat snack juga nih, satu macam. Snacknya apa ya, kita lihat. Kita juga dapat wafer Tango. Ini saya baru tahu nih, bis-bis Kuningan udah levelnya ada snack dan mineral ya. Real patas ini mah bener-bener sih. Nih yang kita dapetin 120 teman-teman, dari Kuningan ke Jakarta. Mantep sih, udah next level banget ya, keren-keren. Nomornya dia diganti, tapi itu yang nomor dulu ya. Tapi pesan kalau Kemayorannya sebelah mana? Polres. Polres. Oh, ya. Sampai namanya tadi kan apa tuh asupan kayak bisa dicek nama satu apa namanya rencana asupan. Handap ya, ngiringnya. Masuk ruas tol Cipali, masih dalam bagian tol Trans Jawa, dan kita masuk wilayah keramatnya di tol Cipali ini teman-teman. Ini udah masuk daerah Ciwaringin, dan ada batu yang di daerah sini tuh kalau digeser katanya daerah sini kebanjiran, jadi batunya dikeramatkan. Namanya batu beleneng teman-teman. Ada di sekitar sebelah sini nih batunya, kalau nggak salah. Sebelah mana ya? Waktu itu saya naik Prima Jasa yang ke Bandung tuh, lihat deh. Oh, itu depan tuh. Nah, ini teman-teman, batu beleneng. Dia batunya nggak bisa digeser waktu proyek pembuatan tol ini, gitu. Nah, Cipali perbaikan we. Lancar. Pami lancar estimasinya dongkap tabu sabaraha ka Mangga Besar. Pami lancar setengah opatnya. Kayak angkat deh, di Mangga Besar, tabu 10 deh. Wenginya 10 ke 10 jadwal nanya. Oh, lebih 15. 10 malam. Oh, oke. Tinggal di jalannya ya, nak. Unitnya. Tinggal di jalannya. Biasanya sok aya nu prepal di salah sate. Makanya abdi naros kenela tadi teh abadi angkat aja jalan lah. Jalan tuh. Oh, siap. Enggak dintennya. Siap. Fortuna Rangkas Bitung ya nih ya. Nu hijina nu Bineka Merak.
Nyampe di gerbang tol Cikampek Utama. Kita ketemu banyak bis. Dedi Jaya, ada 2 malah. Depan kita Sinar Jaya. Ini bisa dibilang gerbang masuk untuk menuju ke arah Jakarta. Nanti bis tuh misah-misah ya, entah yang ke Karawang, ke mana lagi ya, Bekasi, terus yang ke Merak sana. Nanti bus tuh misah-misah sesuai tujuannya. Oke, sekarang jam 13.44, kita istirahat dulu di rest area kilometer 42. Mungkin ada kesempatan nyolar dulu ya untuk bisnya. Antri. Oke teman-teman, kita istirahat dulu di rest area 42. Sekarang jam 13.47. Kru bisnya mau sholat dulu dan kita juga berkesempatan untuk menunaikan ibadah sholat. Buat yang mau ke toilet, mau sholat juga bisa ya. Nanti mungkin bisnya parkir di sini. Karena waktunya masih cukup lama, mungkin berhentinya sekitar 30 menit ya umumnya bis-bis akap kalau rest. Kita sholat dulu yuk, mumpung masih banyak waktu. Sepanjang perjalanan dari sejak masuk tol sampai di rest area ini, yang saya rasakan bisnya nyaman banget teman-teman. Walaupun memang masih agak sedikit kriet-kriet karena masih menggunakan sasis RK260 yang suspensinya masih pakai leaf spring. Tapi overall saya cukup nyaman dan puas sama armada bisnya. Ditambah lagi dengan krunya yang sangat ramah sekali. Wah, ini mah servis bintang 5 deh. Kursinya nyaman walaupun masih spek standar Patas VIP ya, tapi buatan dari Rimba Kencana, ini mah nggak usah diragukan lagi kenyamanannya. Dan pembawaan bisnya ini menurut saya satset tapi nggak yang ugal-ugalan banget teman-teman. Kecepatannya rata-rata di kisaran 110 km per jam aja. Dan sekarang jam 14.04, kita akan berangkat lagi dari rest area kilometer 42. 15 menit ya ternyata. Ya 15 menit 20 menit lah. 30 menit kurang. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya. Lihat yang nyolar teman-teman, truk yang di depan sana. Banyak banget yang nyolar. Tapi kayaknya mobil ini kita cuma istirahat aja ya. Istirahat buat sholat dan peregangan dulu.
tahun. Maka tongkrongannya sekarang mau boleh mewah-mewah. Rumahnya bagus bagus. Punya anak tinggal ke sekolah. Kan kadang-kadang suaminya selingkuh lah. Jauh lah. Dijauhin. Kerja. Ada lagi nih. Mau Udah nyampe Cempaka Putih dan yang turun banyak juga teman-teman. Keren. Ini sekarang jam 3 ya. Jam 3 pas. Berarti hitungannya dari Cirahayu kalau misalkan kita turun di Cempaka Putih itu 5 jam ya. Lumayan juga sih. Itu udah termasuk sama istirahat di kilometer 42 tadi. Dulu nggak tukang masak nih tinggal cemplung-cemplung. Tukang masak panggil, cuman bumbunya di saya, udah diolah sama saya. Jadi udah nggak usah tambahin garam, Udah masuk jalanan kota nih teman-teman. Kita udah masuk Cempaka Mas. Mungkin habis ini galur ya selanjutnya. Galur terus nanti katanya rutenya ke Kemayoran, ke Pasar Baru. Kayak gitu. Penasaran juga saya. Kayaknya ini kita bakal membelah jalanan kota Jakarta deh. Tadi udah lewat Galur kalau nggak salah ya. Dan kalau masih lurus jalan raya ini bisa ke daerah stasiun Pasar Senen teman-teman. Deket kok kayaknya, setahu saya sih ya. Cuma ya paling ada sekilo ya atau nggak nyampe sekilo. Itu langsung lurus ke depan sana tuh. Ini kayaknya kita bakal belok ke kanan ya untuk ke arah mungkin ke arah Kemayoran terus ke arah Pasar Baru. Galur. pasar. Biasanya nyampe rumah kan depannya masjid. Orang dari masjid terawih. Jago. Di sini. Juga sini. Enggak, saya masuk dulu. Di sini ya. Iya, mampir ya. Kamu gimana ngeluarinnya? Ke sini gimana ngeluarinnya? Mau ditaikin jadi aja. Saya muter jalan ke Karanganyar.
belok ke kiri dulu teman-teman. Oh, ini stasiun Mangga Besar nih. Sebentar, nanti kita berhenti di mana? Harusnya ini udah deket sama pangkalan bisnya nih. Tuh. Stasiun Mangga Besar. Oke, kita persiapan ya. Bentar lagi mau nyampe, dan kalau hitung-hitungan sih 15.40 ya, bener. Setengah 4 nyampenya. Ini karena ada penumpang yang tadi mau turun di Karanganyar ya. Ini kita masih di daerah Karanganyar. Jadi bisnya nganter penumpang dulu ke arah sini. Itu depan stasiun apa nih? Oh, kantornya KAI Property. Property Management. Sebelah sana. Ini nggak tahu nih kita putar balik di mana ya. Padahal udah ngelewatin Mangga Besar lumayan tadi. Lumayan agak jauh. Oh, stasiun Sawah Besar. Ini basisnya dari call center 121. Tuh. Enak ya. Daerahnya tuh deket sama pemukiman padat penduduk, tapi akses transportasinya gampang. Ini rantingnya rawan sekali, pendek-pendek sekali. Bus sebongsor ini ranting-rantingnya sependek itu. Oke, tadi teman-teman stasiun Sawah Besar. Mantep ya. Ini ternyata kru bisnya itu nggak sungkan-sungkan untuk mengantarkan penumpang itu mau turunnya di mana kayak gitu. Tadi bapaknya ada yang mau turun di Karanganyar, tadi sekitar dekat stasiun Sawah Besar, dan bisa gitu dianterin sampai depan. Gokil sih. Ternyata tadi kita lewat jalan yang sama. Sama lagi kayak tadi teman-teman. Oke, nggak apa-apa lah, karena demi pelayanan ya, untuk mengantarkan penumpang, jadi biar penumpang itu nyaman, turunnya dekat dengan daerahnya masing-masing kayak gitu. Dan memang dari dulu ya adatnya bus-bus Cirebonan atau Kuningan itu pangkalannya atau lintasan yang dilaluinya di Jakarta itu selalu melewati daerah-daerah padat penduduk teman-teman. Ini kayaknya kita bakal langsung ke pangkalan nih di Mangga Besar. Nah, penasaran nih saya, di sebelah mananya stasiun? Tadi kita ngelewatin stasiun, dan pangkalannya sebelah mana nih? Katanya tadi Mangga Besar 13 ya. Dan bilangnya sih nggak jauh dari stasiun kayak gitu. Oke, nanti kita bakal lihat ya pangkalannya di mana. Nah, ini jalan yang sama kayak tadi ya. Tadi kita belok ke sana dulu untuk nganterin apa nih? Kereta apa tuh? Oh, Argo Sindoro itu dari Jakarta Kota mau ke Gambir. Argo Sindoro. Oke, ini stasiun Mangga Besar, dan kita belok kanan. Oh, pangkalannya di sini. Oke. Deket berarti ya. Kayaknya itu tuh ujung pangkalannya tuh. Nah, di sebelah sana mungkin ya berhentinya dan habisnya. Dan stasiunnya ini teman-teman. Ih, enak ya, deket banget ya. Gokil. Oh, ini ya pangkalannya. Oh, ini kita mau parkir dulu teman-teman. Oke. Siap. Kita mau parkir dulu ternyata nih. Alhamdulillah kita sampai di pangkalannya di Mangga Besar jam 15.54. Jam 4 teman-teman. Mantap lah. Untuk dari segi armada ini enak. Terus harga tiket 120 plus mineral dan 1 snack menurut saya udah oke banget teman-teman, worth it banget. Belum lagi ini daerahnya cukup strategis pangkalannya, di dekat perkampungan dan padat penduduk. Terus lewatnya juga tadi lewat Galur, Kemayoran, Pasar Baru, dan ya pokoknya lintasan yang padat penduduk di pusat kota Jakarta lah kayak gitu. Gokil. Kita lagi langsir dulu lah ibaratnya kalau kereta kayak gitu ya. Langsir dulu dan parkir untuk menuju ke arah sana lagi busnya. Mobilnya parkir dulu, kalau kita turun kan gimana? Takutnya banyak.
sudah parkir sempurna dan alhamdulillah finish. Yuk kita persiapan turun, tapi kayaknya nunggu yang lain turun dulu deh. Bapak atur nuhun ya Pak. Siap. Siap. Bapak atur nuhun pisan Pak. Siap, mugi makin larisnya Pak ya. Amin. Atur nuhun Bapak, mugi makin laris Bapak. Atur nuhun, siap. Mohon, pada langsung ke stasiun lanjut kereta deui. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di Mangga Besar Jakarta Pusat dengan naik bus Putra Luragung Sakti dengan nickname Gunung Siang. Perjalanan yang luar biasa teman-teman, kesimpulannya ini merupakan bis yang sifatnya itu dari pangkalan ke pangkalan ya. Startnya dari Cirahayu, tadi dari cucian busnya jam 10 pagi dan nanti dia akan berangkat lagi dari pangkalannya di Mangga Besar itu jam 10 malam teman-teman. Perjalanannya kurang lebih 5-6 jam dari Kuningan ke sini teman-teman. Dan ini saya sudah ada di stasiun Mangga Besar lagi ya, karena tadi mau bikin closingan yang dekat pangkalan itu kondisinya ramai banget, jadi agak rawan ya untuk bikin vlog kayak gini. Jadi kesimpulannya memang busnya enak, nyaman, masih bau karoseri banget, tapi mungkin agak sedikit kriet-kriet yang bikin sedikit mengganggu ya, karena memang basis-basisnya sendiri masih menggunakan Hino RK260 yang masih pakai lip spring. Dan yang masih saya nggak nyangka, harga tiket 120.000 kita dapat air mineral dan snack, walaupun snacknya cuma satu macam, tapi untuk ukuran bis Kuningan ke Jakarta dengan harga 120.000 udah worth it banget teman-teman. Apalagi krunya ramah-ramah, tadi saya baru turun juga ditawarin ngopi dulu sama krunya. Waduh luar biasa teman-teman. Ya semoga armada barunya dari Putra Luragung Gunung Siang ini makin banyak penumpang ke depannya dan makin banyak pelanggan ke depannya. Ya mungkin nanti saya kapan-kapan bisa coba lagi ya, tapi naik dari Mangga Besarnya. So terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Kuningan sampai tiba di Mangga Besar Jakarta Pusat ini. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang nyari bus worth it dari Kuningan ke Jakarta. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya akan kembali ke setelan pabrik, naik kereta-keretaan lagi, dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Selamat sore saya ucapkan dari Mangga Besar. Bye.